Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Pemirsa TV1 dimanapun Anda berada, pada pagi hari ini mari kita awali dulu. Saya ingin mendoakan kepada Anda semua, kita semua. Mudah-mudahan Allah memberikan perlindungan kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah memberikan keselamatan kepada kita semua. Allah berikan kesehatan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, pemirsa TV1 dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya ingin mengungkapkan sebuah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kemudahan menghafal Al-Quran. Di mana di dalam surah Al-Qamar 4 kali Allah berfirman dengan ayat yang sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Walaqad yassarna, walaqad, dan sungguh pasti, yassarna, kami mudahkan Al-Quran, lidzikri, untuk diingat, diambil pelajaran, fahal mim muddakir. Ada nggak yang ambil pelajaran? Ada nggak yang mau mengingat? Ada nggak yang mau menghafal? Kalau Allah berfirman sekali, apalagi ditambah walaqad, dan sungguh pasti, kita yakin dengan firman Allah itu. Apalagi Allah berfirman sampai 4 kali dengan ayat yang sama. Tentu kita akan semakin yakin lagi dengan konten dari ayat tersebut. Sungguh pasti kami mudahkan Al-Quran untuk diingat. Nah, pemirsa TV1 dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan tips untuk membuktikan bahwa janji Allah itu benar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, pemirsa, saya ingin bercerita dulu bahwa ketika saya usia 5 tahun, saat itu alhamdulillah dengan izin Allah, saya hafal juz amma tanpa menghafalkan 1 ayat pun. Dan uniknya pemirsa, yang tanpa menghafalkan itu ternyata setelah dilombakan di DKI, Musabaqah Hifdzil Quran tingkat juz amma tingkat DKI, ternyata saya menjadi juaranya. Nah, jadi unik, tanpa menghafalkan, hasilnya hafal, bukan 1 ayat 2 ayat ya, 1 juz hasilnya hafal, dan ketika dilombakan menang. Nah, di DKI, alhamdulillah, semua itu dari Allah. Nah, pemirsa, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan tips untuk membuktikan janji Allah tersebut. Maka, apa yang sudah kami rasakan, sudah kami alami saat kecil, ketika sudah dewasa, ketika saya sudah punya anak, saya ingin bisa terapkan itu kepada anak-anak. Bagaimana bisa hafal tanpa menghafalkan. Maka kami mengembangkan bagaimana caranya, yang saya demikian sibuk memberikan training spiritualitas kerja dan lain sebagainya di beberapa perusahaan. Tapi saya ingin bagaimana anak saya yang saya tinggal terus, anak saya bisa hafal dengan mudah, bahkan kalau bisa hafal tanpa menghafalkan. Maka kami susunlah bagaimana agar hafal tanpa menghafalkan itu terwujud. Nah, kami susun bagaimana yang kami alami dulu, lalu kami konversi, kami digitalisasi. Kuncinya ada 3. Nah, kami sebut ini metode hatam ya. Hatam ini terdiri singkatan dari hafal tanpa menghafalkan, hatam. Nah, apa kuncinya? Nah, kuncinya yang pertama adalah ulang-ulang. Lancar kaji karena diulang. Betul. Jadi tidak ada metode tahfidz manapun yang tidak mengulang-ulang. Nah, pemirsa TV1 dimanapun Anda berada, waktu saya kecil, saya sambil bermain, main kelereng, main apapun, sambil makan, bapak saya selalu mengulang-ulang. Mengulang-ulang 1 ayat yang pendek-pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla, abasa wa tawalla, abasa wa tawalla. Saya saat itu bermain, makan, dan lain sebagainya. Tapi bapak saya tetap mengulang-ulang 1 ayat itu, 1 ayat pendek. Begitu pula surat-surat yang lain, surat Yasin katakanlah begitu. Namun yang ingin saya sampaikan, bapak saya mengulang-ulang kalau ayatnya panjang, itu dipotong-potong dulu. Sehingga mudah untuk dicerna,
mudah untuk dihafal, bahkan tanpa menghafalkan pun bisa hafal alhamdulillah dengan izin Allah. Misal surat Al-Bayyinah. Ini cukup panjang ini. Maka bapak saya potong-potong dulu tuh ayatnya. Lam yakunil ladzina kafaru, lam yakunil ladzina kafaru, lam yakunil ladzina kafaru, seperti itu. Nah, jadi seperti itu dipotong-potong. Min ahlil kitabi wal musyrikin, min ahlil kitabi wal musyrikin. Nah, seperti itu. Jadi dipotong-potong pendek-pendek. Jadi kunci pertama adalah U. U ini adalah ulang-ulang. Dan mengulang-ulangnya jangan satu ayat. Karena satu ayat ini bisa pendek kalau di juz amma, tapi tetap saja satu surat ada saja ayat yang panjang. Tetapi bagaimana kalau dalam surah Al-Baqarah, surah Al-Ma'idah, apalagi surat Al-Baqarah ayat 282, satu ayat itu satu halaman sendiri. Jadi kalau ngulang-ngulangnya itu satu ayat terlalu panjang tentunya. Nah, itu yang dilakukan oleh bapak saya. Begitu pula dalam surat Yasin. Yasin pendek. Wal Qur'anil Hakim masih pendek. Innaka laminal mursalin pendek. Ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim masih pendek. Berikutnya litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun, agak panjang, maka dipotong lagi oleh bapak saya. Litunzira qauman ma, litunzira qauman ma, seperti itu. Nah, pemirsa TV One dimanapun Anda berada, kunci pertama adalah ulang-ulang. Yang kedua adalah M, multimedia. Ketika bapak saya lelah membacakan terus-menerus, maka bapak saya gunakan multimedia tape recorder dengan kaset saat itu. Abasa wa tawalla, stop, rewind, stop, play. Abasa wa tawalla, stop, rewind, stop, play. Abasa wa tawalla, begitu ya. Nah, multimedia itu di zaman dulu adanya seperti itu. Namun kita sekarang hidup di era digital. Maka saya berpikir bagaimana yang dilakukan oleh bapak saya, kami konversi, kami digitalisasi, sehingga kita bisa play dengan perangkat-perangkat multimedia yang ada, yang sekarang sudah semakin canggih. Maka yang kedua ini multimedia. Nah, pemirsa TV One dimanapun Anda berada, kami kembangkanlah multimedia itu. Apakah speaker, apakah aplikasi di smartphone kita. Bagaimana agar orang bisa hafal tanpa menghafalkan. Alhamdulillah sudah terwujud cita-cita kami. Mudah-mudahan bisa memudahkan umat Islam di dalam menghafalkan Al-Quran. Di dalam aplikasi itu, di dalam multimedia itu juga seperti bapak saya. Lam yakunil ladzina kafaru. Biasanya saya mengulang-ulang, kalau masih baru menghafalkan itu bisa 30 kali tuh. Bayangkan, anak kecil sambil main mobil-mobilan, sambil main kelereng, lalu lam yakunil ladzina kafaru diperdengarkan 30 kali. Insya Allah hafal tanpa menghafalkan. Nah, itulah kunci yang kedua, yaitu multimedia yang sudah siap, sudah ada di smartphone kita semua. Nah, pemirsa TV One dimanapun Anda berada, ini yang kedua. Yang ketiga, nah, kalau tadi ada U, ulang-ulang, M, multimedia, dan yang ketiga adalah I, irama. Sebelumnya saya ingin tanya dulu ke pemirsa TV One. Apakah pernah hafal pembukaan Undang-Undang Dasar 45? Mungkin pernah ya, karena kita sekolah ya. Yang kedua, pertanyaannya, apakah masih hafal itu pembukaan Undang-Undang Dasar 45? Saya nggak yakin, mungkin mayoritas sudah lupa. Pertanyaan berikutnya, apakah pernah menghafal lagu kemerdekaan atau 17 Agustus, hari kemerdekaan atau 17 Agustus? Mungkin insya Allah hafal. Jadi pernah hafal, dan sampai sekarang saya mau tanya lagi, apakah lagu hari kemerdekaan itu sudah lupa? Saya yakin enggak, masih hafal. Saya tanya lagi pertanyaan berikutnya, apakah lagu hari kemerdekaan itu kita murojaah tiap habis sholat? Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, lalu 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Tentu kan enggak. Digunakan juga cuma setahun sekali, tapi kok masih hafal? Nah, inilah rahasianya, adalah yang ketiga, yaitu irama. Nah, sahabat,
Kalau kita hafal tanpa irama, ini hafalnya mungkin sifatnya jangka pendek. Tapi kalau kita hafal dengan irama, hafalan kita bersifat permanen. Solawatan yang dulu kita dengar saat kecil, setelah dewasa udah puluhan tahun kita tidak melantunkan, tetap hafal. Misalkan saat kecil saya sering mendengar tuh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawat yang dari kecil saya dengar itu sampai sekarang masih hafal. Saya juga Saya juga punya pengalaman menghafalkan Asmaul Husna. 99 nama saya hafalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanur-Rahimul Malikul Quddus Salamul Mu'minul. Wah, lupa lagi. Ar-Rahmanur-Rahimul Malikul Quddus Salamul Mu'minul. Wah, lupa lagi. 3 bulan saya menghafalkan Asmaul Husna, itu gagal maning, nggak pernah berhasil. Nah, akhirnya suatu saat saya menemukan sebuah kaset. Kaset itu berisi Asmaul Husna dengan irama yang dilantunkan oleh Ustadz Salafuddin Benyamin zaman dulu ya. Nas'aluka ya man huwallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar Al-Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffarul Qahharul Wahhabur Razaqul Fatahul Alim. Nah, begitulah kurang lebih ya. Nah, sahabat, bahwa setelah saya mencoba menghafalkan, saya hafalkan dengan dengan iramanya. Ternyata saya menghafalkan Asmaul Husna itu cukup memerlukan waktu 30 menit. Setelah 20 tahun apakah saya lupa? Ternyata tidak. Nah, inilah rahasianya irama. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, Zayyinul Qur'ana bi aswatikum fa inna sautal hasana yazdadul Qur'ana husna. Hiasilah Al-Quran dengan suaramu, sesungguhnya suara yang indah dapat meningkatkan keindahan Al-Quran. Mungkin dulu kita pernah mendengarlah lagu Mesir ya, Ummi Kulthum. Ghanni li syuwaya syuwaya ghanni li wa khudh aynaya. Nah, ghanni li, lantunkan kepadaku syuwaya syuwaya, pelan-pelan, sedikit-sedikit. Itulah metode yang kami ajarkan kepada anak-anak kami, kepada beberapa pesantren. Nah, pemirsa TV One dimanapun Anda berada, namun untuk menuju seperti itu, supaya bisa ditiru oleh orang-orang Indonesia, orang-orang ajam yang selain Arab ini, tentu perlu disiasati lagi. Apa dengan cara apa? Kami mencoba untuk menggunakan audio-audio murattal Syekh Timur Tengah. Kadang-kadang ada kendala. Kendalanya apa? Kendalanya nafasnya panjang-panjang. Jadi kalau kami terapkan supaya bisa di copy paste oleh anak-anak kami, ternyata susah pakai sin besar. Nah, misalkan ada seorang Syekhul Masyayikh, gurunya para guru-guru Quran yang fasihnya luar biasa. Beliau adalah Syekh Mahmud Khalil Al-Khusori. Tajwidnya luar biasa, presisi. Nah, pemirsa TV One dimanapun Anda berada, kami coba untuk potong-potong surat Yasin seperti itu ya. Dan tibalah kami pada ayat 47. Dalam ayat 47 itu ternyata cukup panjang. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullahu qala alladhina kafaru lilladhina amanu anut'imu man law yasha'u Allahu at'amahu in antum illa fi dhalalim mubin. Panjang, 2 baris lebih 1 nafas.
Ya Allah, ini kelihatannya susah diterapkan untuk standar orang-orang Indonesia. Akhirnya kami dengan tim multimedia, kita potong-potong Al-Quran ini 30 juz. Lalu kita cari murotal yang lain. Murotal yang sangat indah didengar. Nice to listen, but not nice to copy. Contohnya seperti Syekh Misyari Rashid. Beliau indah, ibarat pemain bola, mungkin Muhammad Salah lah begitu ya. Wah, manuvernya luar biasa. Kalau sudah membacakan Al-Quran dengan berbagai irama, kekayaan khazanah iramanya beliau yang luar biasa. Kadang-kadang awalnya rendah, tiba-tiba menjadi tinggi. Lalu roller coaster. Wah, saya pikir ini susah juga nih mencari murotal-murotal yang cocok untuk orang Indonesia. Beliau kadang-kadang kalau membaca awalnya rendah. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Awalnya rendah. Lalu khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila as-sujudi wa hum salimun. Wah, tinggi sekali ya Allah. Wah, tim kita ketika motong sampai sini, saya dengarkan, ya Allah, mentok lagi nih. Kalau gitu ini masih belum cocok untuk orang Indonesia. Kalau begitu dicarilah kami akhirnya, ya Alhamdulillah, di pesantren kami belajar naghomatil Quran kepada para kori-kori nasional dan internasional. Alhamdulillah Allah beri kami rezeki itu, dan akhirnya kami record 30 juz itu Al-Quran yang sesuai dengan profil orang Indonesia. Nafasnya, tingkat kesulitannya, tinggi rendah nadanya, dan dipotong-potong oleh tim kami. Bismillahirrahmanirrahim, yuk kita sama-sama bikin pasif pahala. Kita sama-sama bikin upaya untuk memudahkan orang menghafal Al-Quran. Dipotong-potonglah pendek-pendek tuh. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Potongan berikutnya, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Nah, seperti itu ya. Sampai 60 ribuan file. Ya Alhamdulillah, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nah, pemirsa TV One dimanapun Anda berada, saya ingin ulangi lagi. 3 kuncinya. Yang pertama, ulang-ulang. Dan mengulang-ulangnya jangan langsung satu ayat kalau ayatnya panjang. Pendek-pendek dulu. Maka dengan pengulangan yang pendek memudahkan siapapun yang tanpa sengaja mendengarkan. Ibu-ibu pemirsa TV One lagi goreng, begitu ya. Ternyata distelkan. Lam yakunil ladzina kafaru. Lam yakunil ladzina kafaru. 50 kali aja, masa sih nggak hafal? Jadi kita dengan mudah hafal bisa tanpa menghafalkan. Kita bisa punya target banyak, siapapun bisa. Anda yang sibuk bekerja, perjalanan ke kantor 2 jam, pulang 2 jam, di tengah-tengah perjalanan bisa sambil diperdengarkan Al-Quran, potongan pendek-pendek, ulang-ulang. Jadi ulang-ulang ya. Yang kedua, multimedia, agar mudah. Kenapa? Karena kalau manusia yang membacakan, pertama mudah lelah. Yang kedua, iramanya bisa jadi nggak standar. Maka misalkan ada seorang membacakan kepada anak, Bismillahirrahmanirrahim, amma yatasa'alun, amma yatasa'alun, amma yatasa'alun. Iramanya beda-beda, ini tidak mengunci. Nah, pemirsa TV One, saya ingin memberikan sebuah tips dari bapak saya yang tadi, hafalkan Al-Quran berikut iramanya. Tadi ulang-ulang, multimedia, yang 3 irama, hafalkan Al-Quran berikut iramanya. Kelihatannya kerja 2 kali, tapi kalau sudah hafal, hafalannya bersifat permanen. Ini yang pertama ya. Jadi irama ini membuat hafalan kita permanen. Asmaul Husna permanen, sholawat permanen, dan lain sebagainya. Lagu 17 Agustus hafalnya permanen, lagu Indonesia permanen, lagu Bururi permanen, lagu Ebit, di matamu masih tersimpan selaksa peristiwa, misalkan begitu ya. Itu permanen juga. Mau lagu apa yang dulu pernah kita dengar, sekarang udah nggak pernah kita dengar, lalu kita lantunkan, bisa juga. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Masih hafal. Nah, itulah pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, hafalannya permanen. Yang kedua, irama ini rahasianya adalah
bisa menjaga panjang pendek, menyegel bacaan. Dari Aceh sampai Papua kumpul. Lalu mereka menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Panjang pendeknya pasti benar. Nah, misal, halo, halo Bandung, ibu kota. Nah, ibu kota ya. Ketika ibu kota mesti semuanya pendek. Periangan, ngan panjang. Bukan karena mat arid sukun ya. Memang panjang dia. Periangan. Itu dari Aceh sampai Papua itu panjang pendeknya otomatis benar. Kalau kata anak sekarang auto benar. Nah, begitu ya. Kenapa mereka auto benar itu panjang pendeknya? Karena mereka hafal lagu Halo Halo Bandung itu liriknya dengan iramanya, dengan lagu yang bundling dengan liriknya. Nah, bayangkan ketika kita hafal Quran, berikut iramanya. Ada sebuah pengalaman ibu-ibu lapor kepada kami, beliau bercerita. Suatu saat mereka menghafalkan surat An-Naba dengan multimedia yang sudah tersedia dalam aplikasi itu. Lalu ibu itu store kepada ustadznya. Ustadznya kaget. Kenapa? Loh, ibu bulan lalu ibu storan hafalan ke saya, bacaan ibu belepotan, panjang pendek, ngawur. Kenapa kok tiba-tiba sekarang tiba-tiba bener? Ini diapain ibu? Oh, ternyata rahasianya adalah ibu itu menghafal dengan irama. Nah, sahabat TV One dimanapun Anda berada, Alhamdulillahnya kenapa ini saya kaget-kaget terus. Karena ketika kami berangkat training, pulang training 1 minggu katakanlah begitu, tiba-tiba anak saya hafal An-Naba. Pergi lagi, pulang lagi, tiba-tiba hafal An-Nazi'at, tiba-tiba hafal Abasa, dan lain sebagainya. Saya kaget. Alhamdulillah, masih kecil, 5 tahun sudah hafal 3 juz. Dan itu prosesnya sangat mudah. Lalu kita kabarkan kepada teman-teman, kabarkan kepada lembaga-lembaga pendidikan, kabarkan kepada pesantren-pesantren. Alhamdulillah, mereka juga alhamdulillah bisa membuktikan janji Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qamar, "Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir." Sungguh kami mudahkan Al-Qur'an untuk diingat, untuk dihafal. Ada enggak yang ngambil pelajaran? Bahkan dengan cara ini, sahabat, ada sebuah sekolah itu dalam sejarah nggak pernah 6 tahun hafal 1 juz, satu kelas itu ya. Tidak pernah hafal dalam 6 tahun itu, tidak pernah hafal 1 juz. Lalu alhamdulillah kita beritahu ini cara menghafal ini begini, potongan pendek pengulangannya. Lalu dengan multimedia biar mudah, lalu dengan irama multimedia ini sabar membacakan 24 jam juga siap. Lalu yang ketiga dengan irama, insya Allah. Akhirnya dicoba. Setelah dicoba ternyata tidak perlu 6 tahun, tidak perlu 1 tahun, cukup 6 bulan hafal juz amma. Dan yang hafal bukan hanya 1 orang, 1 kelas, 30 orang hafal semua. Nah, inilah sahabat pemirsa TV One dimanapun Anda berada, insya Allah. Yang penting kita punya motivasi. Kita ingin menghafal Al-Quran. Niatkan 30 juz. Nah, jangan tanggung-tanggung. Jangan niat, saya ngafal Quran sejuz aja deh. Jangan. Niatkan hafal 30 juz. Insya Allah ketika kita niat hafal 30 juz, baru 5 juz sudah dipanggil Allah, kita niatnya sudah 30 juz dan kita sudah action untuk mewujudkan niat kita itu. Nah, pemirsa TV One, jadi Allah Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, bahwa ternyata menghafal itu mudah, kami mudahkan. Bahkan alhamdulillah di keluarga kami, saya juga tanya adik saya, merasa ngapalin nggak? Enggak. Ternyata hafal. Merasa ngapalin nggak? Enggak. Nah, itu kita terapkan dan alhamdulillah bisa memudahkan. Dan mudah-mudahan kita bisa membuktikan janji Allah di dalam surat Al-Qamar ini. Pemirsa TV One dimanapun Anda berada, karena orang yang menghafal Quran itu nikmat banget. Katakanlah ini ada coklat ya, sahabat ya. Enakan mana coba? Enakan dilihat, enakan dicicipin, apa enakan dimakan? Tentu enakan dimakan. Begitu pula Al-Quran.
Quran enak nggak dilihat? Iya, ini dari percetakan Madinah, ini dari percetakan Turki, ini dari percetakan Kementerian Agama dan lain sebagainya, misalkan begitu. Wah, bagus-bagus nih tampangnya nih, tampilannya. Tapi itu hanya dilihat, enak, indah. Lebih enak lagi ketika kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Nah, tapi ketika Quran ditutup, Quran tidak ada di dalam memori internal kita. Maka ini bagaikan makan coklat tapi cuma dijilat aja nih. Nggak sampai masuk banget nih coklat. Paling enak adalah dihafalkan. Ternyata menghafalkan Al-Quran itu nikmat banget. Nah, ini ya. Dan Allah punya keluarga di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW. Siapa keluarga itu? Keluarga Allah itu mereka adalah ahlul Quran. Ahlullahi wa khassatuhu. Ahli Quran itu keluarga Allah dan orang-orang khususnya Allah. Oleh karena itu, alangkah beruntungnya kalau kita menjadi orang-orang khususnya Allah. Nah, meskipun Anda sibuk, Anda bisa dengan cara ini tetap menghafal Al-Quran. Ibu-ibu yang banyak aktivitas, ya aktivitas ada, tapi kan telinga nganggur. Anak-anak kita yang bermain, tapi kan telinga nganggur. Nah, pemirsa TV One dimanapun Anda berada, malam yang paling mulia adalah malam di mana turun Al-Quran. Bulan termulia adalah bulan di mana turun Al-Quran. Manusia termulia adalah manusia yang turun kepada beliau Al-Quran. Ketika Al-Quran turun, maka semuanya menjadi mulia. Maka bagaimana kalau Al-Quran turun kepada keluarga kita? Maksudnya, keluarga kita interaksinya begitu tinggi dengan Al-Quran. Waktu-waktu lidahnya basah dengan Al-Quran. Telinganya selalu mendengarkan Al-Quran. Insya Allah keluarga kita akan menjadi keluarga yang jauh lebih mulia lagi. Dengan wasilah, dengan berkah Al-Quran. Nah, pemirsa TV One dimanapun Anda berada, maka kita sering berdoa, Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Yang ingin saya garis bawahi, warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Beri kami rizki berupa mentilawah, melantunkan Al-Quran itu baik malam maupun siang. Kenapa kata-katanya rizki? Karena tilawah Al-Quran itu nikmat banget. Dan bagi para penghafal Quran yang dengan irama seperti ini memorinya memori internal. Ketika kita nyetir, tahu-taunya keluar Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan. 'allamahul bayan. Lagi jalan-jalan nggak kerasa, tahu-taunya terlantun. Dan lantunan itu lantunan yang nikmat sekali. Nah, pemirsa TV One dimanapun Anda berada, ini yang dapat kami persembahkan, kami sharing pada pagi hari yang indah ini. Mudah-mudahan pagi hari yang indah ini membawa keberkahan bagi kita semua. Menjadikan kita mudah semakin dekat dengan Allah dengan cara berinteraksi Al-Quran. Al-Quran selalu disetel, diperdengarkan di keluarga kita. Mudah-mudahan keluarga kita semakin sakinah, mawaddah, warahmah, penuh berkah pada keluarga kita. Maka mudah-mudahan terakhir, mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita dapat menikmati warzuqna tilawatahu, kita dapat menikmati Al-Quran bukan hanya membaca, tetapi Al-Quran itu masuk ke dalam memori internal kita.
Al-Quran itu kita hafal sebagaimana generasi terbaik, yaitu generasi para sahabat. Mereka adalah generasi penghafal Quran. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.